Saya sering muncul Kang Edis. Saya sering muncul. Ini Maksudnya? enggak, Kang Edis ini sering muncul gitu, sering banget. Ini Kadang Bang, saya gini Bang, tolong, saya gini apa. supaya kita nanti nggak salah paham Bang, jangan bikin kata-kata yang terbalik-balik. Saya sering muncul, sekarang Edis sering muncul. Siapa yang sering muncul ini? Saya atau Edis? Kontennya Bang Edis. Saya maksudnya. Ya, Oke, sering muncul di beranda Anda. Oke, lalu ya. Enggak, yang saya amati ini Bang Edis ini benci kah sama Islam? oke, baik. Saya itu Bang tidak benci dengan Islam Bang. Saya itu punya keluarga, family yang Islam. Kalau saya benci dengan Islam, pastilah saya benci dengan mereka. Tidak Bang. Justru keluarga saya yang masih Islam, kami masih komunikasi dengan baik. Saling tolong menolong. Nggak ada Bang saya benci dengan Islam Bang. Saya itu hanya meluruskan apa yang sebagian orang-orang Islam katakan terhadap Kristen. Katanya bagaimana? Katanya begini Bang. Katanya Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Katanya Yesus itu malah membenarkan Muhammad. Katanya Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat maupun Injil. Nah itu yang saya luruskan Bang. Fitnah-fitnah itu yang saya luruskan. Saya bilang ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus beda, bertolak belakang. Nah makanya di sini Ya, saya beda, ungkapkan. beda, Bang. Makanya di sini saya ungkapkan Islam mengajarkan ini, Muhammad mengajarkan itu, kan gitu. Lalu kenapa Anda katakan benci? Saya kan hanya mengungkapkan apa yang diajarkan oleh Islam dan apa yang diajarkan oleh Kristen. Cuman ketika saya mengungkapkan kebenaran itu, misalnya ketika saya ngomong tentang Islam tuh begini, banyak orang Islam kaget, mengatakan bahwasanya apa yang saya katakan itu tidak benar. Contohnya Bang. Contoh misalnya Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Nah banyak orang Islam kaget, mengatakan katanya saya menista. Padahal memang Muhammad itu kena sihir. Muhammad itu Bang, nabi yang paling lain sendiri. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang menyuruh perempuan menyusui suami pria lain kecuali Muhammad. Tidak Itu ada referensi nabi. Abang dari mana sampai Abang pede ngomong Nabi Muhammad? Ya dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Oh iya. Ya, sumber Islam itu apa kitabnya? Maksudnya siapa penulisnya gitu loh. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar Muhammad menyuruh perempuan istri orang menyusui pria lain. Istri orang menyusui pria lain belum pernah Bang. Nah, makanya Anda masih jadi orang Islam. Nah, saya tuh bilang begini, maksud saya bilang begitu tuh apa? Karena kalian, mungkin bukan Anda, tapi orang-orang Islam yang lain mengatakan bahwa yang diajarkan oleh Muhammad itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud saya mengatakan itu, tujuannya seperti itu Bang. Sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, padahal kan bertolak belakang. emang bertolak belakang Bang. Iya, lalu kenapa dikatakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Orang yang diajarkan bertolak belakang. Ya memang bertolak belakang karena di kepercayaan kami itu bukan Yesus. Berarti Anda ini tidak tahu Ya, apa memang yang sedang saya bertolak belakang, bicarakan ini.
Oke lah, jangan ke Ya, situ. saya Nanti kita buang-buang waktu. Maksud saya begini. Oke. Apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kan bertolak belakang kan? Ya, betul. Oke. Jadi maukah Anda menyembuhkan atau menyadarkan saudara-saudara muslim Anda untuk berhenti mengais-ngais kebenaran dari agama lain? Oh, itu Bang gini, Bang. Seorang nabi pun bahwa itu Tuhan Anda, apa nabi Anda ataupun nabi saya, itu kesulitan untuk mengatur manusia, Bang. Apalagi saya sendiri. Menyadarkan manusia itu sulit, Bang. Oke, yang jelas satu poin yang saya terima dari Anda, berarti Anda setuju bahwa orang-orang Islam untuk berhenti mengais-ngais kebenaran dari kitab agama lain. Mengais-ngais kebenaran dari kitab agama lain. Mengais-ngais kebenaran ini, maaf nih, contoh yang saya ketahui pribadi, ada 4 kitab yang kami imani: Injil, Taurat, Tabur, sama Al-Quran. Terus? Ya kan? Terus? Ya itu. Maksud abang itu mengais-ngais kitab itu yang itu. Iya, mana kitabnya itu yang membenarkan Muhammad itu? Mana kitabnya yang membenarkan Muhammad? Iya. Apa ya? Abang ini arahnya kemana? Oke lah Bang, belajar dulu di bawah sana Bang ya. Belajar dulu di bawah sana. Aduh. Sulit. Selamat malam Bung Gedis. Selamat malam Bang Darman. Abang Islam atau Kristen Bang? Siap. Katolik. Katolik. Iya, gimana Bang? Ada apa Bang? Abang naik kemari. Ya. Izin Bang, saya hanya bertanya saja pada Bang Edis itu. Apa itu Bang? Tujuan Bang Edis itu membuat rumah apologet itu kemarin. Itu. Oh, sudah saya jelaskan sebenarnya. Tapi kalau abang mau naik lagi nggak apa-apa. Gini Bang. Sebenarnya gini Bang ya. Ceritanya itu Bang, saya itu kan menanggapi orang-orang Islam. Saya ini Bang di Indonesia bukanlah sebagai orang yang kekurangan, tidak Bang. Saya ini di Indonesia orang yang kalau makan itu berlimpah, begitu. Tidak kekurangan apapun, begitu Bang ya. Nah kemudian saya menanggapi orang-orang Islam Bang. Orang-orang Islam ini sebagian, nggak semua ya Bang ya, sebagian dari mereka itu senang membahas agama Kristen, begitu. Nah ketika saya tanggapi mereka, yang ada itu Bang, saya itu dipersekusi. Bahkan kepala saya itu sudah dihargai 200 juta. Siapa yang bisa menemukan Edis ini, saya bayar dia 200 juta itu katanya. Nah, Iya Bang. Memang ada sebagian juga yang agama Islam itu yang baik Bang. Iya, saya juga tahu Bang, nggak semua seperti itu. Cuman kan orang-orang seperti ini, karena ada orang-orang seperti itu, akhirnya saya itu pindah Bang dari tempat saya. Bahkan saya itu Bang, kalau pergi kemana-mana, saya itu selalu menutup kepala saya dengan helm dan dengan masker. Supaya apa? Supaya jangan dilihat oleh kadrun-kadrun itu. Nah, ketika saya menyingkir pindah ke tempat lain, saya kan meninggalkan rumah saya Bang, betul. Nah, sehingga akhirnya itu berjalan waktu Bang, berjalannya waktu, banyak orang-orang itu mengambil video saya, memasang nomor rekening mereka di situ. Banyak Bang, channel-channel, coba Anda periksa di YouTube itu. Iya, banyak video edis yang ini, edis iya, yang palsu kemarin. betul, video-video saya dipasang rekening mereka. Iya Bang. Nah itu kan banyak penonton lapor ke saya Bang, tahu nggak Bang, ini channel itu mengambil konten-kontenmu, sedangkan kontenmu itu nggak ada iklannya, tidak ada ininya.
Tidak, nggak ada sesuatu di situ yang membuat income kamu. Akhirnya mereka itu memberikan kepada saya. Cobalah galang dari para pemirsa itu supaya kamu nanti di sana punya tempat tinggal begitu. Terus Akhirnya penonton pun setuju begitu Bang. Tapi itu pun Bang, tetap sebagian itu adalah milik saya juga yang saya korbankan Bang begitu. Sukses terus Bang Edis. Terus saya Itu bertanya Bang, makanya ada rumah apologet itu seperti itu Bang. ya, rencana berikutnya Bang, kan sudah selesai rumah apologet itu. Terus rencana berikutnya apa lagi Bang? Mungkin ada rencana lagi gitu atau gimana? Rencana saya itu Bang, para apologet ini kita bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat kumpul-kumpul kita. Jadi boleh datang ke sini, main di sini, menginap di sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Supaya Itu kita dibayar membuat atau digratisin Bang? tentu saja gratis Bang begitu. Tapi yang mau main ke sini, tapi juga orang-orang yang sudah punya reputasi. Karena saya juga banyak menerima inbox, tetapi tujuannya bukan apa-apa. Saya tahu tujuan dia lain gitu loh. Ada orang yang nggak pernah berapologet, nggak pernah ada jam terbangnya, followersnya masih 6 orang, inbox saya, Bang, saya mau ke sana. Anda siapa? Gimana? Nggak bisa. Yang saya ini tuh para apologet yang jelas-jelas udah punya jam terbangnya. Cuman Bang, pasti mereka tidak akan mau mengambil jalan yang saya tempuh. Kenapa? Karena jalan yang saya tempuh itu ekstrim. Karena saya meninggalkan rumah saya dan pekerjaan saya. Mereka nggak akan mau. Nggak akan mau. Suruh bom-bom tinggalin rumahnya. Mana mau dia? Rumahku gimana nanti? Gak mau, gak akan mau, gak akan. Begitu Bang. Itu Bang, Itu. itu saja tadi Bang. Makasih ya Bang, sukses terus. Oke, sama-sama ya, sama-sama. Saya turunkan ya. Ya Bang. Iya. Jadi teman-teman, apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, firman Tuhan? Barang siapa yang meninggalkan, ya memang berat, tetapi ya begitulah. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, maka janji Tuhan itu akan diberikan gantinya, seperti itu. Kan diberikan gantinya kan, sama. Rumah itu tetap rumah, nggak mungkin rumah langsung tiba-tiba bisa keluar sendiri di situ ininya. Rumah, coba keluarin beras, nggak mungkin, sama aja. Rumah itu di mana-mana sama. Emang ada tempat tidur yang bisa ngomong sendiri kan? Enggak kan, sama kan? Begitu. Hanya sekedar mengganti apa yang saya tinggalkan, begitu. Cuman gara-gara itu banyak orang yang sirik, banyak orang yang cemburu. Begitu loh. Padahal mereka disuruh begitu nggak akan mau, nggak akan mau. Ya, ya silakan. Kalau kalian punya pertanyaan lagi boleh, silakan. Kita kasih naik, ada Wawan Ade Wawan. Ya, silakan Rian Hamar. Anda Halo, Muslim? Kristen Bang, Kristen. Silakan Bang. Saya mau tanya satu pertanyaan. Jadi kan saya keliling Komal tuh Bang. Oke. Terus banyak yang bertanya begini. Apakah, saya jadi pengen ketegasan dari Bang Edis ya. Apakah Bang Edis ini pemahamannya saksi Yehova? Saya udah ngebosan ngomong itu Bang. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa Bang. Saksi Yehova itu menyatakan Yesus itu Tuhan kecil Bang daripada Bapa begitu. Saya bukan seorang saksi Yehova Bang, begitu. Bukan ya Bang? Bukan. Mungkin Abang bisa buat yang di bawah nonton juga. Mungkin bisa Udah lebih sering Bang, udah sering.
Karena masih liar ini bang, saya nonton, kok masih banyak yang berpendapat gitu apa? Karena saya mau tanya Ya, langsung. biar rame bang. Biar rame, biar dapat gift, kan gitu bang. Jadi gini loh bang, banyak orang motivasinya berTikTok itu beda-beda bang, begitu. Ada orang karena dilihatlah saya. Jadi gini bang ya, saya ini kan ketika TikTokan begini, kan banyak itu bang, ada paus terbang, singa, wah. Orang-orang yang melihat itu, mereka itu pengen seperti itu bang, begitu. Nah, makanya mereka harus membahas hal-hal yang bikin rame begitu. Seperti itu. Walaupun saya ngomong bahwa saya bukan SSY, mereka akan berkata bahwa Edis adalah SSY. Biar apa? Ya biar rame begitu, Bang. Itu tujuannya. Tapi sorry ya bang, aku bacanya tuh bukan yang nge-live, yang nge-host, tapi komen-komen di bawah itu loh bang, orang-orang Kristennya itu pada bilang, oh Edis SSY, Edis Ya, SSY. makanya gitu, begini, gini saja, untuk memuaskan rasa supaya tidak jadi penasaran, ya, atau biar penasaran nanti lagi lah. tidak sepihak. Gimana kalau abang suruh aja undang datang kemari? Siapa orang yang seperti itu? Nama komalnya apa? Karena saya itu diblokir sama mereka, jadi saya nggak bisa lihat. Cuman dikirimin orang, setelah saya klik saya nggak bisa lihat karena diblokir. Iya. Coba siapa Maksud saya- nama orangnya siapa bang? Biar kita tag, biar kita undang siapa? Nama orangnya siapa? Oh, enggak, Lia, saya lihat, saya kan Lia. keliling Komal. Sebentar, namanya Keliling siapa? Komal. Lia atau siapa? Ya Lia Kalau- salah satunya. Oke, Lia itu biar saya kasih tahu ceritanya dia. Lia itu dulu penggemar berat saya itu. Lihat video-video dia itu. Dia sampai bikin lip sync itu, sampai bikin, tahu lip sync tahu ya? Lip sync tahu? Tahu. Ngikut-ngikutin Tahu. saya ngomong begitu. Oh sekarang Kalau- udah nggak lagi ya? Kalau dia bikin video lip sync, ngikutin saya, yang nonton 200.000. Bayangkan tuh, 200.000 dia ngepost video, 200.000 yang nonton. Nah, tetapi karena dia berapa kali ngajukan permintaan naik, berapa kali tuh ngajukan permintaan naik, nggak saya naikkan. Atit hatinya bang. Jadinya ngomong-ngomongin saya di belakang, begitu. Oh gitu. Itu orang-orang sekitar itu. Bom-bom juga sama bang. Bom-bom itu bang, dia itu saya naikkan terakhir kali kurang lebih setahun yang silam. 1 tahun yang silam saya live begini, saya berdiskusi dengan Yusuf PI. Nah, bom-bom naik, saya naikkan. Itulah terakhir kalinya saya naikkan dia. Habis itu dia ngajukan permintaan naik terus, nggak saya kasih lagi. Atit hati lagi. Begitu. Jadi banyak bang yang motifnya itu adalah sakit hati, begitu bang. Tapi itu pun bang, biar saya tidak subjektif, biar saya tidak mau nanti dibilang, ah itu kan versimu. Saya undang orang-orangnya untuk naik ke sini, silahkan. Begitu. Oke. Makasih bang Ya, saya Idan. nggak mau- Makasih. Saya nggak mau ngomongin orang sih bang ya sebenarnya. Tapi Kita saya udah kena, pengen tahu kita kena posisi pelanggaran Bang 3 ini bang. Kita teman-teman tap layar ya. Kita kena 3 pelanggaran ini. Udah dibatasin. Makanya mandek di 7.400 kan, nggak naik kan? Karena kita kena pelanggaran 3 pelanggaran. Kalau saya perhatiin dulu penonton Bang Edis kan sampai 24.000 ya maksimal itu. Tapi sekarang maksimal paling 10.000 gitu Bang. Mungkin gara-gara itu Bang SSY itu masih pengaruh gitu loh. Gini Itu menurut bang, saya. begini bang, begini saya kasih tahu bang ya. Bang, tidak semua manusia atau tidak semua itu bisa seperti itu terus bang. Saya kasih contoh Anda bang. Dulu bang, Slank itu band besar. Sekarang dia konser nggak ada yang nonton. Itu biasa bang, biasa seperti itu. Udah ketuaan itu Bang dia, mereka udah ketuaan. Ya bang, biasa seperti itu. Artis-artis dulu pamornya besar, terkenal, sekarang redup. Biasa bang, nggak usah kita ribut mikirin itu apa sih, begitu loh.
Semua itu ada masanya, Bang. Begitu. Bahkan debat-debat diskusi agama ini suatu saat juga orang juga nggak nonton lagi. Nggak usah kita sibuk-sibuk masalah itu, Bang. Gimana? Aku boleh tanya terakhir nggak, Bang? Boleh tanya terakhir nggak? Maksud saya gini, coba misalnya siapa yang Anda ketahui yang suka ngomongin saya di belakang? Tag nama mereka biar mereka naik ke sini. Gimana kira-kira? Ya, jadi gini, Bang, saya nggak fokus ke hostnya. Saya lihat di komen di bawah-bawah itu nih, kayak di bawah ini nih, banyak yang bilang itu SEC. Jadi bukan hostnya yang saya bahas, tapi kok Bang, netizen begitu loh, banyak itu begitu. bisa saja orang-orang Islam yang menyamar, bisa saja orang-orang Kristen yang pura-pura. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu pengen supaya apa? Supaya mereka bikin komal yang nonton rame juga. Nah, cuman mentok-mentok paling ya 100-200 orang. Gitu, Bang. Itu Boleh motivasinya, tanya Bang. terakhir nggak, Bang? Silakan. Boleh tanya terakhir nggak? Silakan. Jadi aku pengen ketegasan Bang Edis, bagaimana posisi antara Yesus dengan Bapa gitu, Bang? Posisi antara Yesus dengan Bapa, ya saya seperti yang tertulis dalam Alkitab, Bang, bahwa Yesus adalah utusan yang diutus oleh Bapa di sorga. Yesus adalah anaknya yang tunggal. Yesus adalah sang Mesiasnya. Apa yang tertulis dalam Alkitab aja. Yesus Kalau adalah Tuhan, Yesus- betul. Yesus apakah Allah itu, Bang? Yesus. Iya, Yesus itu adalah Allah tetapi bukan Allah Bapa, Bang. Musa juga Allah, Bang. Masalahnya gini, Bang, orang itu nggak tahu Allah itu apa, itu masalahnya. Ketika dia bilang Yesus Allah, berarti Yesus sama dengan Bapa. Ya enggak, gimana? Maksud saya, Segini, Yesus sekarang itu begini, coba apakah saya tanya sama setara Anda. dengan Bapa. Bang, di dalam Alkitab dituliskan tentang Yesus yang setara dengan Bapa di sorga dan Yesus yang tidak setara dengan Bapa di sorga. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus adalah hamba dari Bapa di sorga. Setuju atau enggak? Hamba Tuhan, setuju atau enggak? Setuju sementara, tapi saat di dunia aja. Sekarang bukan hamba lagi. Bukan. Sekarang adalah anak Allah yang ada Berarti di kanan Bapa. dulu bukan anak Allah. Anak Allahnya tetap, Pak, tapi hambanya itu dia cuma 33 tahun aja. Cuman 33 tahun jadi hamba. Sekarang bukan hamba lagi. Kan di Filipi 2 ayat 6 yang dalam rupa Allah mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri kan menjadi sama dengan manusia. Disitulah mulai dia menjadi hamba. Tapi ketika naik lagi ke sorga, dia sudah setara lagi dengan Allah Bapa, begitu. Oke, Hamba baik. itu sementara. Oke, Nah, Bang baik. Edis percaya gitu nggak? Atau Enggak. seterusnya Yesus itu di bawah Bapa, begitu. Jadi intinya gini, Bang Edis, sorry. Kalau Saya pengen kalau Yesus berhenti jadi hamba, berarti apa yang ada dalam Alkitab itu semuanya ya harus kita revisi lagi semuanya. Gitu. Ya, Yesus jadi hamba itu posisinya saat di dunia, Bang. Tapi ketika sudah di dunia, dia raja. Bukan lagi Berarti hamba. waktu di dunia bukan raja. Belum raja, hamba. Bahkan lebih rendah daripada malaikat, kan ditulis begitu. Oke, Lebih berarti rendah daripada malaikat. berarti waktu Yesus di dunia dia bukan raja. Waduh, ya repot Belum juga raja. kalau begini, Bang. Tapi menurut Bang Edis, Yesus sama Bapa itu setara nggak? Itu aja yang mau kutanya sih. Bang, yang setara itu, Bang, adalah Sang Firman, Bang. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Ketika telah menjadi manusia, Bang, maka dia itu nggak balik-balik lagi. Ya memang seperti itu terus. Tetapi ketika kebangkitannya sudah mengenakan tubuh yang baru. Cuman itu bedanya. Oke, berarti Atau Sang gini aja, Firman ini gini aja, Bang. Abang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? sering, Sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? sering Bang, sering. Oke, coba ada Alkitab di situ ya. Ada. Oke, coba buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nih kita ulang-ulang lagi. Nggak apa-apa lah ya.
Kisah Para Rasul pasal keempat dibaca. Ayat berapa, Bang? Oke, coba dibaca. Sebentar ya Bang ya. Iya, saya cuma ketegasan aja buat yang di bawah ya. Ini Edis menganggap Yesus dan Bapa itu setara apa enggak, itu aja. Yesus tuh maksudnya Yesus di kekekalan ya, bukan di bumi. Kalau di bumi kan Yesus menjadi hamba. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal keempat udah dibuka Bang. Oh sudah, saya cepat buka Alkitab, Bang. Oke, Kisah Para Rasul pasal keempat. Hmm. Oke, saya tanya dulu sama Bang. Kisah Para Rasul pasal keempat itu berbicara ketika Yesus naik ke surga atau Yesus masih di bumi? Yesus sudah naik ke sorga. Sudah naik surga. Oke, baik. Coba Abang Saya tahu baca. Bang ayat yang Abang maksud sebenarnya. Oke, coba Abang baca ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Oke, siapa yang ngomong bahwa Yesus itu adalah hambamu yang kudus? Ini adalah para murid. Murid-murid Ini Tuhan Petrus Yesus. dan Yohanes. Berarti kata-kata mereka itu salah ya? Ya, mereka merujuk ketika Yesus masih di dunia, hidup 33 tahun itu. Karena kan orang-orang nggak kenal Yesus kan, takutnya. Sebentar, saya ulang dulu satu kali lagi Bang. Pada waktu mereka berkata demikian, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sudah naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, berarti saru atau pantang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hambamu yang kudus? Tidak. Oh, maksudnya di ayat ini. Di ayat ini tertulis hambamu yang kudus. Oke, berarti menurut murid-murid Tuhan Yesus hambamu yang kudus nggak? Hamba Allah yang kudus dalam konteks ketika masih hidup 33 tahun itu Bang. Bukan, ketika Konteksnya. mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dilarang mengucapkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dilarang enggak, kalau masih mengarah ke Yesus yang masih hidup 33 tahun itu tidak dilarang. Tapi kalau sekarang kita menyebut Yesus yang ada di sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, hambanya, nah itu nggak cocok. Oke, Tapi baik. kalau Yesus yang masih hidup di dunia, kan pada saat ini dia memberitakan kepada pengadilan mahkamah di Kisah Para Rasul 4 ini. Nah, di mahkamah itu para murid menceritakan hamba itu artinya biar ngerti, oh nih Yesus yang kemarin itu loh yang kamu salib 33 tahun Oh, itu. yang kemarin. Berarti dia tidak berbicara mengenai Yesus yang sudah naik ke surga ya. Ya, tidak sedang ke arah situ, betul. Posisinya Oke, sedang ke arah baiklah. masih hidup. Baiklah, oke. Jadi apa yang dimaksudkan oleh murid-murid ini adalah Tuhan Yesus yang belum naik ke surga. Iya, mengarah ke situ. Biar Oke. memperjelas orang yang ada di pengadilan ini loh. Kan ini kan mahkamah ini. Itu bukan di pengadilan, Bang. Iya, mahkamah ini kan. Ini kan di mahkamah ini. Iya, berarti Abang nggak pernah baca Alkitab kalau begitu. Itu bukan di pengadilan, Bang. Dia itu sudah dilepaskan. Jadi mereka Iya, berkumpul kepada imam-imam ini loh. Oke, coba Abang baca dari atas. Baca dari atas. Ya, nih ya, di ayat 23 ya. Sudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes, mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan kepada imam-imam kepala dan tua-tua, begitu. Oke, jadi mereka Kepada berbicara di mereka. hadapan imam-imam atau mereka bersama dengan para sahabat? Mereka sedang bicara para sahabat, teman. Mereka menceritakan apa yang sudah dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua, begitu. Oke, berarti di hadapan para imam-imam nggak? Enggak. Ini di hadapan para rekan-rekan. Tadi katanya di antara para imam-imam. Gimana? Sebelumnya. Ya, berarti Anda salah, betul? Ya, saya keliru. di situ. Oke. Jadi mereka bersama-sama berdoa, betul? Betul. Oke, lagi mereka berdoa, betul. Oke, mereka bersama-sama berdoa kepada Bapa di surga. Setuju? Setuju. Oke. Doa mereka bagaimana, Bang? Ulurkanlah tanganmu
ya kan, Bapa Mm-mm. menyembuhkan orang dan Orang adakanlah sebentar, tanda-tanda. sebentar. Untuk menyembuhkan orang yang hidup di zaman Yesus masih di bumi atau gimana? Ya ini di saat mereka sedang doa ini, begitu. Oke, untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di situ, betul. Oke, untuk Dan orang-orang. Sebentar, Bang. Ya. Orang-orang tersebut meminta supaya apa? Supaya Bapa di surga mengulurkan tangan terhadap orang-orang di sini untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat. Setuju? Setuju. Oke. Mujizat-mujizat itu bagaimana? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Betul? Berarti di sini mereka mengucapkan ini terhadap Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Setuju? Setuju. Nah, terus salahkah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hamba-Mu yang kudus ketika sudah naik ke surga? Tidak salah, karena di sini Terus kenapa ketika saya berkata Yesus hamba-Mu yang kudus disalahin? Ya memang karena ketika Yesus di sorga, dia bukan lagi hamba. Itu Lah ini loh Bang, Dia ini itu kan ini ketika Yesus naik ke surga ini Bang. Jadi ini Yesus belum naik ke Iya. surga. Kalau kita menyebut Yesus itu hamba, itu maksudnya Yesus ketika masih berkarya di bumi, melayani di bumi, itu Bang maksudnya. Makanya hamba-Mu yang kudus ya Bapa, Yesus yang masih di bumi itu loh maksudnya, para murid. Nih ya, di ayat 27-nya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel yang melawan Yesus. Oke. Jadi menurut Mereka juga sedang menjelaskan. Baik. Jadi menurut Abang ketika Yesus naik ke surga, dia tidak punya Allah lagi ya. Dia tidak hamba lagi ya. Jadi gini, Bang Edis lupa baca ayat 27-nya. Itu maksud saya. Di ayat 27-nya itu memperjelas kenapa Yesus di doa para murid disebut hamba. Karena konteksnya masih dalam konteks ketika Yesus berkarya di bumi, terutama di kayu salib. Di situ kan ditulis di ayat 27-nya. Baik, Gitu, oke. Bang. Jadi baik, oke, baiklah. Kita pelan-pelan aja diskusinya. Jadi menurut Anda ketika Tuhan Yesus setelah naik ke surga, begitu setelah tugasnya di dunia selesai, dia sekarang sudah tidak menuruti Bapa di surga lagi ya? Siapa yang ngomong begitu, Bang? Maksudnya statusnya bukan lagi hamba, tapi raja. Berarti waktu di dunia bukan raja. Belum raja. Dia kan menjadi serupa dengan manusia. Berarti Anda tidak mengakui bahwa berarti Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang raja ketika dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Ya, raja hamba. bukan dia. Raja bukan dia. Belum raja. Di Filipi 2 ayat 6. Belum raja Ayatnya. dia. Oke, coba sebentar. tunjukin Ketika ayat boleh nggak? Sebentar, Bang. Kalau ayat yang comot-comot jangan, Bang ya, sebentar. Bentar ya. Astaga, comot-comot. Saya tunjukkan ayat untuk Bang Edis biar ngerti dia. Maksudnya Oke. paham maksud saya gini. Kita diskusi. Oke, ya, coba Bang. bukakan dulu Bang Yohanes. Saya boleh bukain ayatnya ini? Oh, boleh. Anda dulu aja kalau begitu, silakan. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Oke. Di Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, nah artinya sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu rupanya Allah. Dia itu Allah, sederajat dengan Bapa. Waktu turun bukan Tapi Allah. Tidak menganggap. Hah? Waktu dia turun ke dunia bukan Allah. Ini ku bacain selanjutnya ya. Jadi ketika sebelum turun, Yesus itu setara dengan Allah, rupa Allah. Dengan Bapa setara. Lalu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri. Nah, ini kuncinya, mengosongkan diri, dan di sini ditulis mengambil rupa seorang hamba. Terus? Jadi Yesus itu menjadi hamba hanya ketika saat dia turun menjadi manusia. Bukan raja ya. Bukan raja, Oke, hamba. coba Bang, buka Bang Yohanes 18 ayat 36 coba. Ya, boleh. Yohanes 18 35 36 coba.
Ya silakan. Coba abang yang baca. Oke, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Sebentar, Tetapi sebelum kerajaan- 36, 35 dulu bang. 35-nya. Oke, 35. Ini kan di pengadilan ya, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri 34 dulu, dan imam-imam 34 dulu. Oke, 34. Hmm. Jawab Yesus. Mungkin 33 dulu Bang kayaknya. Oke, dari 33 ya, silakan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau ini raja orang Yahudi?" Lalu jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Lalu kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu lah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Itu. Terus 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, Oke. supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Oke, jadi menurut Tuhan Yesus sendiri bahwa dia raja nggak ketika di dunia ini? Ketika dia masih di dunia, dia belum raja, dia masih hamba. Oh, bukan Betul, itu raja. hamba. Oke, jadi ketika Dia Paulus menjadi berkata, raja itu ketika naik. ketika Pilatus berkata, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini." Jadi kata Tuhan Yesus bahwa dia bukan raja ya. Dia tidak mengakui bahwa dia raja ya. Pada saat di dunia dia belum menjadi raja, dia tidak mengakui sebagai raja. Dia bilang kalau dia sebagai raja yang akan. Oke, Ketika terus dia dalam ketika kemuliaan. Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, maksudnya Yesus lagi halu berarti ya? Loh, gimana Oh, ini? Yesus selalu Bang. Yesus itu Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Saat itu Yesus belum jadi raja, Bang. Ketika Yesus Bukan, bilang sebentar. kerajaanku itu kelak. Ketika Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, ada nggak kerajaannya? Kerajaannya ya kerajaan di sorga, Bang. Sebagai apa dia? Di sorga dia sebagai anak tunggal Bapa, Bukan yang sebagai penuh raja. kuasa. Dia sebagai raja di sorga, dia sebagai raja. Dikatanya bukan raja, sekarang raja bukan raja, gimana ini? Gimana? Jadi bingung saya ini. Gimana? Nah, kita lihat Filipi 2 ya, Bang. Tadi kita balik lagi ke Filipi 2 itu ayat 8 ya. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, di sini mulai Yesus. Ketika Yesus sudah mati dan taat sampai di kayu salib, itu kan puncaknya dia merendahkan diri kan. Di ayat 9, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah Iya, posisi kalau Yesus. itu kan bisa asumsi-asumsi, Bang. Maksud saya kita berkata mengenai raja dulu. Asumsi ini begini. ayat Alkitab gimana asumsi? Ini ayat Alkitab. Iya, kalau hanya seperti itu kan ditinggikan, Bang. Banyak yang ditinggikan, Bang. Ya, banyak yang ditinggikan di situ. Maksud saya itu pernyataan Nama bahwa di dia atas raja segala itu nama. loh. Pernyataan Iya, bahwa nama dia di atas raja. segala nama itu raja. Nama di atas segala nama itu artinya dia menjadi raja, Bang. Nama Yesus itu. Oke, jadi ketika misalnya Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang memotong-motong apa daun-daun palem, kemudian menebarkan apa ranting-ranting pohon di situ. Inilah raja, diberkatilah raja orang Yahudi itu. Berarti mereka lagi halu itu ya? Ya enggak, di situ Yesus masih belum menjadi raja. Tetapi kan dilulukan sebagai raja artinya iman untuk raja yang akan datang. Ingat nggak Bang Yesus ketika di sebelahnya disalib? Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Oke, baik. Enggak.
yang Baik, disebutlah Yesus. baik, oke. Iya. Jadi intinya ketika di dunia Yesus belum jadi raja ya. Ya hamba. Oke, Itu betul. jadi hamba. Terus Oh, sekarang itu, Bang. sekarang dia bukan jadi hamba lagi. Oh, sudah raja dong. Sudah Raja di atas raja. segala raja Oke. sekarang. Iya. Berarti Bapa di surga adalah hambanya Yesus ya. Bapa di sorga dan Yesus itu setara, Bang. Bapa Setara. itu Siapa yang jadi raja? mempunyai gagasan. Antara Bapa dan Yesus yang Yesus. menjadi raja siapa? Yesus jadi raja. Ada atas berapa gagasan rajanya? Dan ide Bapa. Raja itu Yesus mewakili Allah Tritunggal gitu loh, Bang. Yesus Berarti itu Bapak jadi bukan raja, Tuhan, berarti Bapak bukan raja. Bapak itu sudah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Berarti udah pensiun jadi raja ya. Astaga. Loh, ini? gimana? Katanya gimana? Baca Wahyu 22. Wahyu 22. Di Wahyu 22 dikatakan bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Anak domba itulah yang akan menjadi raja bagi semua umat. Gitu loh. Nah, Bapa di situ hadir ada. Bapa itu Sebagai apa dia? menyerahkan. Ya Bapa, Bang. Bapa di sorga itu Bukan cuma sebagai satu raja? Bapa. Nggak ada sebagai apa. Sebagai raja Yesus. Bapak di surga bukan raja ya. Jadi Bapak kalau secara Tritunggal, kalau Yesus raja artinya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti Bapak itu adalah Yesus sendiri. Berarti Bang Edis memisah-misahkan nih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu nggak bisa. Oh, kalau Yesus raja, Bapa bukan raja, bukan begitu. Kalau Tritunggal, Yesus raja, berarti Bapa juga disembah melalui Yesus sebagai raja, begitu. Oh, oke lah, baiklah. Mungkin pemahaman Anda baru sampai situ lah. Ngapain juga kita terus-teruskan ya. Oke. Jadi Pertanyaan terakhir boleh nggak saya tanya? Jadi Yesus dan Bapa itu di sorga saat ini setara apa nggak setara? Itu aja Bang, saya mau tanya. nggak setara, Bang. Astaga, jadi lebih tinggi siapa Bang? Lebih tinggi Bapak di surga. Ya, berarti benar kata orang, Abang ini pemahamannya SSY, betul. Bukan SS ya, Bang. Pemahaman saya apa yang tertulis dalam Alkitab. Di mana ayatnya di sorga saat ini Bapa lebih tinggi daripada Yesus, Bang? Ketika naik ke surga, tetap saja kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga. Nggak mungkin Yesus adalah kepala dari Bapa di surga. Bapa di surga tetap jadi kepala, Bang. Yesus yang menjalankan pemerintahannya. Oh gitu. Ayatnya Ya ada memang nggak? seperti itu isi Alkitab, mau gimana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Oke, Ya, biar Anda ayatnya. tahu. Baik. Biar saya Itu saya tunjukkan tunjukkan. ayat saya kesetaraan Bapa dan Anak. Saya baru tahu nih dari Edis langsung bahwa di sorga saat ini Bapa masih lebih tinggi daripada Yesus. Itu Oke. pemahaman SSY, benar. Oke, Yesus itu baik. Tuhan yang lebih kecil daripada Bapa. Coba buka, Bang, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gitu ya, Bang? Terus siapa kepala dari Yesus? Kepala dari Kristus ialah Allah. Berarti ayat ini dihapus Kepala saja dari ya. Kristus. Ayat ini nggak berbicara tentang hierarki, Bang. Ayat ini. Ya. Ya, belajar lagi lah, Bang, sana, Bang. Ya. Belajar lagi, Bang, belajar lagi ya. Capek kita, nanti kita terus juga capek. Ya. Yang gini loh, teman-teman. Yang saya herankan itu begini loh. Kenapa sih kita itu menolak bahwa kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga? Kalau seperti itu, apakah kita jadi masuk neraka? Aduh, coba silakan coba. Oke, silakan Laitri, Anda ingin membuktikan kesesatan Edis TV? Edis TV tidak sesat, cuman saya mau bertanya tentang hamba itu.
Oke, silakan. Tentang yang Abang Edis bilang, Yesus itu hamba Bapa di sorga. Bukan saya yang bilang itu, Laitri. Yang bilang Yesus hamba Bapa di sorga, hamba Tuhan itu bukan saya, tetapi Alkitab kita. Ada Alkitab di maksud situ. saya begini Bang, memang semua yang Abang katakan itu sesuai Alkitab dan sesuai logika pikiran manusia. Tapi saya tidak terima itu, mungkin karena saya tidak tahu ya. Coba Abang tunjuk satu ayat di mana Yesus itu hamba Bapa di sorga. Oke, baik. Ada Alkitab di situ ya, Kak Laitri ya. Ada. Oke, coba ambil dulu Kak. Sudah pernah Kak Laitri membaca Alkitab itu sampai selesai Kak? Belum, makanya itu saya mau tanya dan mau dengar. Baik, belum pernah. Gak apa-apa lah, kita maklumi ya. Biasanya orang yang belum pernah baca sampai selesai, atau baca selesai baru sekali. Coba buka Matius pasal yang ke-12. Arti hamba itu kan bagi saya itu rendah, sedangkan Oke, kedudukan baik. Tuhan Berarti Yesus itu dia berarti Tuhan Yesus jangan jadi hamba Bapa di surga ya. Karena rendah itu, oke? Ya udahlah. Berarti besok kalau misalnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus bilang lah sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukan masa itu arti- kau menjadi hamba Bapa di surga, rendah dirimu, rendah dirimu. Jangan Bukan lagi kau loh, jadi Bang hamba Edis. Bapa di surga, Begini. Tuhan Yesus. Jangan. Besok harus kau lawan itu Bapa di surga itu. Ayo, kita lakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Ayo, kita berontak sama Bapa di surga. Ayo. Masa kita mau jadi hamba Bapa di surga? Rendah kau Yesus, rendah. Rendah. bukan begitu maksud saya. Terus gimana? Itu kan saya bilang saya tidak menemukan ayat ini. Terus? Jadi saya tadi tidak menerima yang abang bilang Yesus hamba. Oke, Karena saya baik. tidak tahu dengan Baik. ayat ini. Baik, seandainya begini. Seandainya Kak
Laitri menjadi Maria atau Marta, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan. Oke? Kan murid-murid Tuhan Yesus kan 12. Tapi ada juga yang perempuan-perempuan kan? Tahu nggak? Nanti jangan-jangan nggak tahu lagi. Tahu nggak? Tahu? Tahu. Tahu. Oke. Ketika Anda misalnya, bayangin berjalan bersama-sama Tuhan Yesus bersama dengan Rasul Petrus, Yohanes, dan teman-teman. Lalu berbisiklah begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iya, apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Iya. Ah, rendah kau. Gak mau aku sama kau. Kau pun hambanya, ngapain aku ikut-ikut kau? Bagusan aku ikutin Bapa di surga, ngapain aku ngikut-ikut kau? Nah. Atau bilang begini, Tuhan Yesus, iya. Apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Apakah kau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dia? Iya. Rendah kali kau. Ah, gak usah aku ngikutin kau, ngapain? Kau pun hambanya, ngapain? Ngapain? Bang, Gitu aja. Atau gimana? begini loh Bang. Gimana? Karena kan Yesus kan pernah, Tuhan Yesus juga kan pernah ngomong, Bapa dan aku satu. Oke, baik. Bapa dan aku satu. Baik. Itu artinya kalau Bapa dan aku satu sebentar. Kalau Bapa dan aku satu berarti artinya adalah Yesus juga Bapa. Yesus juga Bapa. Baik. Berarti saya juga Bapa ya. Kita juga Bapa di surga. Sebentar. Bentar. Karena roh Bapa kan tinggal di dalam Dia. Makanya itu Dia berkata, makna arti dari perkataan itu kan Bapa dan aku satu. Baik. Berarti kan roh Bapa itu kan di dalam diri Dia. Berarti Dia sendirilah Bapa itu Oke. juga. Coba buka Yohanes pasal 17. Jadi teman-teman, kita begini teman-teman ya, orang-orang Kristen yang seperti ini jangan kita katakan sesat ya teman-teman ya, jangan. Karena apa? Karena tingkat pemahamannya baru sampai di situ. Begitu. Yang makanya sebenarnya saya bilang begini teman, yang terpenting dan terutama adalah kita melakukan firman Tuhan. Masalah kita tidak sanggup memahaminya, itu nggak jadi soal kok. Begitu. Makanya saya itu tidak pernah mempermasalahkan. Mau Anda Oneness, Anda Tritunggal, Anda apapun denom Anda, saya nggak pernah mempermasalahkan. Berarti hanya tingkat pemahaman saja Anda yang belum sampai. Karena itu teman-teman, bagi saya, ya dia itu ya mohon maaf ya, pemahamannya ya masih zong. Tapi saya tidak mengatakan dia sesat, enggak. Langsung masuk neraka, enggak. Kalau dia mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, tetap dia itu adalah orang yang diselamatkan. Masalah dia bilang Yesus adalah Bapa ya, karena belum nyampe aja. Ngapain sih kita sesat-sesatin? Oke, Yohanes pasal 17. Sebentar, Yohanes pasal 17 sudah ketemu? Yohanes pasal 17. Oke, sudah. Oke, saya potong sedikit cakap abang Oke, ya. silakan. Begini loh Bang. Setiap orang punya pikiran, punya tanggapan itu berbeda-beda. Betul, betul. Makanya kan tidak saya katakan sesat kan? Saya hanya mengatakan belum sampai pemahamannya. Saya tidak bilang sesat. Oke, 17 udah? Yohanes 17. Iya. Oke, Yohanes 17. Kita mulai dari ayat yang ke... Sudah ketemu ya? Sudah di situ ya? Oh ya, ayat berapa itu? Oke, kita mulai dari ayat yang ke-21. Coba yuk. Oke. 20. Kita mulai dari 20. Yuk. 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa yang berdoa di situ? Sebentar, biar kita nggak kehilangan konteks. Siapa yang berdoa di situ? Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terus dua-duanya? Aku telah
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Oke, saya baca ulang ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Baca lagi. Berarti kita menjadi satu enggak? Ya, menjadi satu. Nah, berarti kita menjadi Bapa di surga ya? Bukan begitu loh, Bang. Gimana? Tadi katanya Kita kan masuk Tuhan Yesus ke berkata aku dan intinya. Bapa adalah satu. Bukan, kita ini berkata dulu tentang Tuhan Yesus berkata Bapa dan aku satu. Terus Maksud perkataan Bapa dan aku itu satu kan berarti kan Yesus itu turun ke dunia, dia memang sebagai manusia, tapi sebenarnya di dalam roh dia itu kan Bapa. Dia hanya berbadan berwujud manusia. Yang sebenarnya itu kan dialah Bapa sendiri. Oke, berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga. Kan begitu kan maksud perkataan Bapa dan aku satu. Oke, baik. Berarti ketika Jadi- Tuhan Yesus berdoa, sebentar. Berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus sedang berdoa kepada dirinya sendiri ya? Bang, di situ dia kan sebagai manusia loh, Bang. Tadi katanya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begini loh, Bang. Dia berdoa itu, dia menunjukkan itu. Oke lah, masalah itu nggak apa-apa lah, Kerendahannya. nggak apa-apa lah. Masalah dia menunjukkan kerendahan nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Bukan begini, Bang. Dia berdoa, dia mengalah itu, dia menunjukkan kerendahannya supaya kita Iya, melakukan nggak apa-apa lah. Saya seperti setuju yang dengan Tuhan itu. lakukan. Oke lah, saya ikutilah. Saya nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa itu kan kepada Bapa. Cuman Bapak itu dirinya sendiri. iya, sebenarnya dialah Bapa itu. Berarti dia lagi berdoa kepada dirinya sendiri. Bukan begitu. Dia itu berdoa supaya kita juga mengikuti apa yang dia lakukan. Iya, itu saya setuju. Supaya kita mengikuti apa yang dia lakukan. Tetapi kepada Iya. siapa dia berdoa? Soal kepada siapa yang dia berdoa itu saya pun kurang mengerti itu. Kalau tidak mengerti, bolehkah Anda mengajar? Saya cuman, Bang, bukan saya mau mengajar, saya cuman bertanya sama Abang. Gini aja, Waktu yang Kak. dikatakan Tuhan Gini, Yesus itu- saya mau coba dulu. Bidang kakak ini apa ini? Keahlianmu apa, Kak? Saya tidak Hal punya yang paling keahlian, yang cuman- yang Anda pahami apa ini? Bidang pekerjaanmu apa ini? Saya mau nanya dulu. Maksudnya keahlian Saya berumah apa? tangga. Ahli dalam bidang apa ini? Ibu rumah tangga lah, ahli dalam bidang ngurus anak. Ngurus anak. Oke, udah pengalaman ngurus anak ya? Udah. Oke, pengalaman ngurus anak, bla 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 segala macam, ngerti cara begini ya gitu. Kira-kira kalau ada orang yang nggak pernah ngurus anak, nggak ngerti cara ngurus anak, terus ngajarin kakak gimana kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Saya terima di mana saya salahnya, tidak masalah. Baik. Apalah ya, kita turutin. Jadi menurut Anda, kalau orang belum pernah baca Alkitab sampai selesai belum pernah, tadi begitu kan pengakuannya kan? Belum pernah kan? Bukan loh, Bang, maksud saya tadi begini, Bang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang. Maksud kata tadi kan Yesus hamba. Terus itu kan saya bertanya juga, bilang sama Abang kan Yesus juga berkata Bapa dan aku satu.
Oke. Jadi saya Bapa pun dan aku satu. Oke. Tekan di situ juga dibilang mereka supaya kita satu. Bahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita yang adalah satu. Supaya mereka menjadi Ya. satu dengan kita. Berarti mereka murid-murid yang satu, yang menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, berarti mereka juga Bapa di surga ya. Kan begitu logikanya. Kan ini loh, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti ketika itu dikatakan seperti itu, berarti orang-orang tersebut juga adalah Bapa di surga gitu ya. Logikanya kan begitu, benar? Betul? ya. Oke, mantap. Ya, mantap. Oke lah, saya cuma berpesan begini. Setidak-tidaknya baca dulu Alkitab 1 kali atau 2 kali. Oke, nah kalau sudah baru naik panggung ya. Jangan begini. Bu, Jangan belajar main tinju 2 jam, kemudian naik. Sini Mike Tyson, sini. Gua hadapi kau sini. Bukan Jangan begitu begitu, loh, Bang. jangan Saya- terlalu besar nafsu untuk berdiskusi, tapi belajar belum ya. saya semua yang abang bilang itu saya setuju. Cuman yang satu yang saya tidak setuju itu Yang mana? itu tadilah Yang mana? Yesus hamba. Oke, baik. Nah, Baik, Yesus hamba Anda karena tidak abang sudah setuju. jelaskan semua ayatnya, Oke. baru saya kan agak mengerti sedikit. Oh, sekarang sudah menerima. Sekarang sudah menerima Yesus sebagai hamba? Hamba daripada Bapa di surga? Iya sudah menerima, tapi saya kebingungannya begini juga. Makanya saya tidak menerima juga yang abang bilang, karena Yesus bilang Bapa dan aku satu. Di situ aku bingungnya. Kan dibilang juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menjadi satu, sama seperti menjadi satu dengan Bapa dengan Yesus. Iya, sedangkan abang bilang tadi Yesus berdoa kepada Oke, gini dirinya aja nah. Di dalam Alkitab ada kata begitu. Kemudian laki-laki tersebut akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu. Pertanyaan saya, ketika suami istri menjadi satu, apakah istri itu adalah suami? Tidak. Ya itu maksudnya menjadi satu, maksudnya menjadi satu persekutuan, berkumpul bersama Bapa di surga. Begitu loh maksudnya. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Ya bukanlah, kalau Yesus adalah Bapa di surga, berarti ketika Yesus disalibkan, berarti Bapa di surga juga ikut disalibkan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti berdoa kepada dirinya sendiri, gitu loh. Tapi Maksudnya- kalau dipikir-pikir ya bang. Maksudnya Tapi satu kalau itu, dipikir-pikir, pakai logika yang dikatakan Tuhan Yesus ini seperti itu yang saya pakai logika kan? bukan. Itu karena Bapa dan kurang aku sering satu. baca. Karena kurang sering Tidak. baca Alkitab. Bukan bang, bagi pikiran saya, logika saya seperti ini. Bapa dan saya satu itu maksudnya kan begini. Bapa itu memang ada di dalam rohnya. Betul, kalau itu Tapi betul. dia kan manusia. Dia turun ke dunia sebagai manusia. Nah, jadi dia berdoa itu menunjukkan ketaatannya, kerendahannya supaya kita manusia ini Tadi katanya nggak boleh menunjukkan ketaatan dan kerendahannya. Kan jadi hamba. Kok hina kali kau bikin Tuhan Yesus jadi hamba? Jangan. Nanti kalau bilang Tuhan dia Yesus kan di saat hamba, manusia loh, jangan Bang. bilang Yesus berdoa, hina dia nanti, jangan. Bang, Nah, dia hina. berdoa itu kan, dia berdoa itu supaya kita manusia mengikuti apa yang dia buat. Jadi dia berdoa hanya suruh manusia mencontoh aja, dia nggak sungguh-sungguh berdoa ya. Ya itu harus dia lakukan supaya manusia juga melakukan apa yang dia lakukan.
Iya, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa benar betul-betul berdoa atau hanya pura-pura saja biar orang ngikutin gitu. Dia itu betul-betul berdoa. Sebenarnya dia bisa juga nggak berdoa, karena dia Tuhan sendiri. Tapi kan dia harus berdoa supaya manusia itu melakukan apa yang dia lakukan, rendah hati. Tuhan Yesus itu rendah hati supaya manusia Jadi seharusnya Tuhan Yesus nggak usah berdoa ya. ya. Seharusnya dia nggak usah berdoa, dia melawan semua, bisa juga kan dia Mantap. melawan yang penyelidikan itu. Tapi Mantap dia kan tidak memang, mau Pak. melawan. Ya udahlah. Contohnya Mudah-mudahan besok. Oke, mudah-mudahan besok ketika Tuhan Yesus datang, atau seandainya dulu ketika Tuhan Yesus datang, harusnya dulu Kak Laitri bilang, Tuhan Yesus, ngapain lah kau berdoa-berdoa ikutin Bapa di surga? Kau udah Tuhan kok, ngapain? Kau kan Tuhan, ngapain kau ikut-ikuti yang satu itu gitu? Itu aja lah besok bilang ya. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain, oke? Oke, makasih Oke, Bang. baik, sama-sama. Sama-sama. Tetap semangat. Ya, ya. Ya, itulah kurang lebih ya saudaranya Bom Bom ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mana Bom Bom? Nggak ada di sini, nggak ada. Bom Bom tidak ada teman-teman. Kalau ada dia pasti saya naikkan. Oke, coba ketik lagi di bawah. Saya mau kontra. Coba siapa? Ada teman-teman yang ada mau kontra, coba. Silakan coba. Yang kontra coba biar saya naikkan. Oke, coba ya. Kita kasih naik ada